Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejuta kisah, sebelum kita melanjutkan cerita nyata misteri Janur Ireng bagian kelima, sebelumnya saya kasih informasi dulu ya, biar nggak bingung untuk mengikuti kisah ini. Kisah yang wajib Anda ikuti urut-urutannya adalah dari mulai kisah Sewudino, Padusan Pitu, kemudian Lemah Layat, baru kemudian Janur Ireng dan Ranjat Kembang. Terus sebagai penutup adalah Rogot Nyowo. Semoga tercerahkan, dan yuk langsung saja kita simak Janur Ireng bagian kelima. Karsa tersenyum. Ia melihat Tarmin yang baru saja melangkah masuk. Kedua orang itu mengangguk, seakan satu hal yang mereka inginkan sudah ada di dalam genggaman tangan. Sekarang akan kubawa kau ke hadapan tuanmu yang lama, Sabdo Kuncoro. Seperti yang Sugi duga sebelumnya, Tuan Sabdo ada di tempat ini. Lantas apa yang mereka lakukan kepada beliau? Tapi sebelum itu, Karsa menatap Tarmin. Keluarkan darah makhluk jahanam itu dari tubuhnya. Aku ingin ia menjadi bersih. Aku ingin ia menjadi bersih lagi, karena sekarang dia milik kita, kata Karsa sembari melangkah keluar. Di atas dipan kayu, kedua tangan dan kaki Sugi diikat dengan daun ranjat. Tubuh Sugi terlentang tanpa selai benang pun. Saat lelaki bernama Tarmin itu melihat dirinya dengan pandangan yang sama, pandangan menggelikan. Ia menyiram tubuh Sugi dengan air berisi kembang. Tak tahu apa yang dia lakukan setelahnya, karena ia terlihat seperti memantrai Sugi dengan bahasa-bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Saat tiba-tiba ia melompat ke atas dipan, lalu mencekik leher Sugi, memijat-mijat pangkal leher. Saat tiba-tiba dari dalam tubuh Sugi menggeliat sesuatu yang membuat tubuhnya mengejang tanpa alasan. Sugi merasakan sentakan yang awalnya tak terasa, tiba-tiba mengerja begitu menyakitkan. Saat ia perlahan-lahan memuntahkan isi perutnya, cairan hitam itu keluar dari dalam mulut. Sugi terus-menerus memuntahkan cairan hitam itu. Saat sesuatu yang menggumpal menyeruak keluar, daging hitam yang dicengkram oleh Tarmin terhempas keluar. Cepat-cepat Mbah Tarmin mengambil gumpalan hitam itu, mengempaskannya ke atas lantai. Sugi tak pernah tahu bahwa di dalam tubuhnya ia memiliki hal gila seperti itu. Tarmin menatap Sugi. Kali ini pandangannya berubah. Ia tak lagi memandang Sugi dengan ekspresi geli. Sebaliknya, ia bisa melihat lengkungan senyum di bibirnya. Maaf bila aku melihatmu seperti tadi. Sebenarnya aku hanya merasa jijik dengan apa yang kau telan. Apa maksudmu? Darah kambing hitam itu benar-benar busuk, membuatmu menjadi abdi paksa dari Kuncoro Sinting itu. Tapi lupakan, kau sudah bebas dari cengkeraman lelaki bejat itu. Tarmin melemparkan pakaian Sugi, melepaskan satu persatu ikatan tersebut. Sebelum melangkah keluar menuju pintu, ia berhenti sejenak menoleh pada Sugi, lalu berkata, "Tuanmu Sabdo sudah menunggumu." Di balik sebuah pintu, Sugi melangkah perlahan-lahan. Saat di hadapannya ia melihat sebuah ruangan yang begitu megah, dengan meja panjang dan kursi berjejer di sampingnya. Sugi tak pernah melihat ini sebelumnya. Benar-benar pertama kali dalam hidupnya ia melihat semua ini. Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Bila Kuncoro memiliki rumah besar dan megah, maka tempat ini mungkin dua kalinya. Di antara kursi-kursi yang ada di balik meja panjang itu, Sugi bisa melihat Tuan Sabdo tengah duduk memandang seorang lelaki tua plontos yang ada di hadapannya.
Tak tahu siapa dan apa yang tengah mereka bicarakan. Sugi mendekati Tuan Sabdo. Sugi juga baru sadar bahwa di belakang lelaki tua pelontos itu berdiri seorang wanita bersanggul tengah memegang parang. "Abdimu sudah datang," kata si lelaki tua pelontos itu. Sugi mendekati Tuan Sabdo, berniat bertanya ada apa sebenarnya di sini. Namun nampaknya Tuan Sabdo sedang terlibat pembicaraan serius. Di atas meja tersaji berbagai makanan yang melimpah ruah, namun tak ada satupun dari semua orang yang ada di sini menyentuhnya. "Anggodo, kau tak seharusnya membawa gundikmu ke tempat ini," kata Karsa Atmojo melangkah masuk. Ia berbicara sembari menatap si lelaki pelontos itu, sebelum beralih menatap Tuan Sabdo dengan Sugi, yang mana ia terlihat tersenyum. "Maafkan ketidaksopananku kepada tamu-tamuku," kata Mbah Karsa diikuti Mbah Tarmin di belakang. Mbah Karsa memilih kursi tepat di samping lelaki tua pelontos itu yang baru saja dipanggil Anggodo tersebut. "Bagaimana? Apakah sudah diputuskan?" tanya Mbah Karsa kepada Anggodo. "Masih terlalu cepat untuk mengambil keputusan, bukankah begitu Kuncoro kecil?" katanya seraya menatap Tuan Sabdo yang tak menjawab. Sugi melirik Tuan Sabdo, ia tak pernah menunjukkan wajah seserius ini. Hal yang aneh untuk seorang Tuan Sabdo yang tenang. Dalam diam, Tuan Sabdo hanya menatap datar lelaki itu. Tak ada pergerakan apapun. Begitu pula dengan Sugi yang masih bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? "Begitukah? Jadi kau belum mengambil keputusan?" "Dengar Sabdo, sudah waktunya Kuncoro yang sebenarnya mengambil alih kepala keluarga. Itu tempatmu, bukan tempat Arjo yang sudah mencuri kedudukanmu." Sugi tak mengerti maksud Mbah Karsa. Ia melihat Tuan Sabdo yang sama sekali tak terpancing. Dia memang bapakmu, tapi tetap saja tak ada canguk sono dalam dirinya. Bokolono tak menuruti dirinya. Ia hanya mendengarkanmu, dan lewat dirimu, ia bisa memerintahkan Bokolono itu. Tuan Sabdo masih diam sebelum akhirnya ia menatap Karsa Atmojo. Pandangan matanya begitu sengit. "Bagaimana bila aku menolak?" kata Sabdo tegas. Sugi bisa melihat pandangan wajah Karsa dan Anggodo. Mereka tampak tak senang mendengarnya. "Baiklah, terlalu cepat mengambil keputusan. Aku sependapat denganmu, Anggodo," kata Mbah Karsa. "Biarkan Kuncoro kecil kita tahu di mana seharusnya ia duduk." Senyuman di wajah Mbah Karsa seperti menyiratkan sesuatu yang membuat Sugi bergidik ngeri. Ia bisa merasakan gejolak perasaan tak menyenangkan itu. Tak lama, tiba-tiba sesuatu terjadi. Sesuatu saat dimana Sabdo menoleh melihat mata Sugi. "Cicipilah makanan kami. Setidaknya kalian datang sebagai tamuku," kata Karsa Atmojo. Sugi terdiam sesaat. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Karena entah bagaimana caranya, tiba-tiba kedua tangannya bergerak dengan sendirinya, mencengkram beberapa makanan dengan tangannya sendiri, lalu melahap paksa makanan-makanan itu, memasukkannya ke dalam mulut. Sugi terlihat bingung, seluruh tubuhnya seperti dikendalikan. Ia mencoba melawan, namun nampak sia-sia. Sugi terus-menerus memasukkan makanan-makanan itu, memaksanya masuk ke dalam mulut yang sudah penuh. "Hentikan!" kata Sabdo melihat Sugi yang tak menggubris. Ia masih berusaha melahap habis makanan di atas meja. Sekali dua kali Sugi terus mencoba menghentikan tubuhnya,
namun tetap saja Sugi tak bisa melawan, hingga Sugi melihat Tuan Sabdo berdiri sebelum menggebrak di atas meja. "Aku bilang hentikan, bangsat! Apa kau menantangku?" Teriak Sabdo membuat ruangan itu menjadi hening. Sugi tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Ia melihat satu persatu wajah orang yang ada di dalam ruangan ini. Wanita dengan parang di tangannya tampak memandang dirinya kosong. Tarmin juga, tak ada satupun di antara mereka yang bergerak. Saat dari jauh terdengar suara langkah kaki seseorang mendekat. "Maafkan aku, Tuan Kuncoro," katanya. Sugi menoleh menatap seorang lelaki parubaya. Busana yang ia pakai sama seperti Anggodo, dengan rambut panjang dan kumis tipis di wajahnya. Ia berjalan memandang ke arah Sugi, dan Tuan Sabdo tersenyum menyebalkan sebelum memilih tempat duduk di samping kiri Anggodo. Kini tepat di hadapan Tuan Sabdo duduk orang-orang yang beberapa di antaranya baru pertama kali Sugi lihat. "Aku hanya coba-coba." Merasuki sukma seseorang itu menyenangkan. "Perkenalkan, nama saya Chodro." Sugi kini mengerti. Ia ingat sesaat sebelum kecelakaan itu terjadi, di mana truk menggilas badan mobil yang ia kendarai. Sugi merasakan tubuhnya seperti dirasuki oleh seseorang saat ia dengan tanpa sadar berhasil membanting setir menyelamatkan Tuan Sabdo dari kecelakaan fatal tersebut. Sugi sadar bahwa apa yang baru saja ia lakukan sama persis dengan kejadian tersebut. Apakah mungkin lelaki ini yang melakukan itu kepadanya? "Baiklah, karena semuanya sudah berkumpul, mari kita mulai perjanjiannya," ucap Karsa. Sugi menoleh menatap Tuan Sabdo. "Perjanjian? Perjanjian apa?" Tuan Sabdo memandang ke tempat duduk semua orang sebelum mengatakan kepada mereka semua, "Bukankah masih ada satu orang lagi yang seharusnya duduk di tengah-tengah sana?" Semua orang tampak tersenyum. Tuan Sabdo sepertinya tahu kepada siapa dirinya sedang berhadapan. Sabdo melangkah turun dari dalam mobil, diikuti oleh Sugi. Bersama-sama mereka menapaki pilar anak tangga rumah utama. Saat-saat dimana ketika Sabdo membuka pintu dan hampir saja dirinya menabrak seseorang, Sugi termangu diam melihat Intan Kuncoro berdiri di hadapan Sabdo. Sorot matanya sayu. Terjadi jeda panjang di antara mereka. Tanpa sadar mereka saling memandang satu sama lain dalam diam. Sebelum Intan menunduk memberi hormat, lalu melangkah pergi berlalu dari hadapan Sabdo yang tak henti-hentinya memandang kepergian Intan. Tak jauh dari tempat Sabdo menatap nanar kepergian Intan, Sugi tersadar melihat Sugeng berdiri bersandar di tembok di samping kursi, tempat di mana Tuan Arjo bersama Lasmini tengah duduk menatap ke arah mereka. Sugi tak berani menatap mata Sugeng yang sedari tadi seperti memperhatikannya. Ia sempat melihat ekspresi wajah Sabdo begitu datar, begitu tenang. Dengan langkah kaki tegas, ia menghampiri Tuan Arjo bersama dengan Lasmini. Entah perasaan macam apa yang Sugi rasakan, namun dirinya melihat ruangan ini terasa lebih dingin dari biasanya. Tak pernah Sugi melihat Tuan Arjo sedingin ini. Bahkan di hadapan Sabdo yang baginya begitu istimewa. "Bawakan benda itu ke sini." Sugeng mengangguk sebelum berlalu pergi dari hadapan mereka. Sabdo masih diam tak berbicara sepatah kata pun saat Sugeng kembali dengan membawa sesuatu di kedua tangannya. Sesuatu yang dibungkus dengan selembar kain putih yang terlihat lusuh dengan bercak berwarna merah. Sugeng meletakkan benda itu di lantai tepat di hadapan Arjo.
Ada yang aneh di sini, pikir Sugi saat melihatnya. Lasmini membuang muka menutup hidung dengan satu tangannya saat Sugeng perlahan-lahan membuka lembar kain tersebut. Saat Sugi menatap kaget setelah melihat isi dari lembaran kain itu, yang rupanya adalah sepotong kepala seorang lelaki tua yang tak ia kenali. Arjo tersenyum menyeringai, namun ekspresi menyeringainya terlihat getir. Senyum yang menunjukkan kemarahan. Apakah ada hubungannya dengan sepotong kepala ini? Namanya Wijojo, satu dari orang-orang bawahanku yang hidupnya sudah kujamin dalam sumpahku. Kau tahu apa artinya ini, nak? Sabdo menatap sepotong kepala itu dengan pandangan mata kosong. Seseorang mengirimkan pesan kepadamu, kata Sabdo lembut. Arjo berdiri dari tempatnya duduk, lalu menatap ke arah lain membelakangi Sabdo. Sembari tertawa, Arjo mengutuk keras pesan ini. Dia telah menghinaku, menghina seorang Kuncoro. 7 keturunannya akan membayar semuanya. Kuncoro tak boleh dihina. Sabdo hanya tersenyum mencemooh. Senyuman yang membuat Arjo menatap dirinya dengan pandangan mata curiga. Begitu juga dengan Lasmini yang tak menyangka melihat Sabdo berdehem dalam senyum yang misterius. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Kau mau mencari siapa yang menghabisi bawahanmu? Kata Sabdo, suaranya terdengar lebih tenang. Tentu saja. Tapi sebelumnya, aku memutuskan untuk memulainya malam ini. Memulai? Sugi tak tahu apa maksud kalimat Tuan Arjo. Apa yang akan dia mulai? Ada apa sebenarnya? Apakah semua ini memiliki hubungan dengan pertemuan Sabdo dengan... Tidak mungkin, batin Sugi. Tidak mungkin Arjo tahu pertemuan itu, karena wanita itu, Karsa Atmojo berkata Arjo tak akan bisa melihat. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Tuan Arjo mulai meninggalkan altar, diikuti Sabdo. Bersama-sama mereka menuju ke suatu tempat. Sementara Sugeng membungkus kembali sepotong kepala itu, lalu berjalan ke arah lain, tempat di mana Sugi berjalan mengikutinya. Sugi masih mengikuti Sugeng. Mereka berjalan menuju lahan kosong di tepi timur rumah, tempat di mana dia akan menguburkan sepotong kepala itu. Di sela antara langkah kaki mereka, tiba-tiba Sugeng berkata, kau pasti ingin bertanya kepadaku apa yang akan dilakukan oleh Tuan Arjo kepada Tuan Sabdo, bukan? Sugi hanya diam. Ia memilih tak menjawab pertanyaan Sugeng. Sugeng berhenti menoleh memandang ke tempat Sugi. Kau, kata Sugeng seraya menahan senyum. Kau dan Tuan Sabdo benar-benar sinting. Sinting? Kau, entahlah apa yang lebih pantas dari kata sinting, kata Sugeng seraya kembali melanjutkan langkahnya. Kau tahu, bila permainan yang kalian mainkan ini cukup berisiko. Bertemu dengan mereka dalam waktu seperti ini, itu berbahaya. Kau pikir ini semacam apa? Apa maksudmu, Geng? Tak usah banyak bicara. Katakan saja dengan jelas kemana arah pembicaraanmu. Sugeng hanya diam. Kau bertemu dengan mereka, bukan? 3 dari terapi itu. Sugi kini yang tak sanggup bicara. Bagaimana kau bisa tahu?
Di mana-mana selalu ada mata yang mengawasi. Bila seperti itu, lantas kenapa kau membawaku masuk ke dalam tempat ini, bangsat? Bukan aku yang membawamu. Sugeng menoleh menatap Suki. Ada orang lain yang ingin aku membawamu ke tempat ini. Alasan yang sebenarnya yang belum dapat aku katakan. Alasan macam apa? Sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi, dan kau akan melihat bahwa permainan kucing-kucingan di antara mereka akan segera menemui babak akhir. Sugeng melemparkan sepotong kepala itu ke dalam lubang yang entah kapan digali. Kau akan tahu bahwa sebenarnya kita tidak lebih dari sebidak pion kecil yang dimainkan oleh mereka yang saat ini bersembunyi di balik layar. Sugeng menutup lubang galian itu sebelum menancapkan sebatang pohon randu. Ia kini menatap Suki, mendekatinya seraya berbisik. Malam ini, Tuan Sabdo akan menjadi Canguksono, satu dari bidak utama dalam permainan ini. Kemana dia memilih akan menentukan garis takdir semuanya. Semua dari akar bunga Wijaya Kusuma. Sekuntum bunga harus gugur bahkan sebelum mekar. Sugeng berlalu pergi. Besok ikutlah denganku. Sudah seharusnya kau buka matamu di mana sebenarnya kita sedang berada saat ini. Sabdo mengekor di belakang Tuan Arjo. Mereka melangkah di antara altar rumah utama menuju ke suatu tempat yang bahkan tak pernah Sabdo ketahui sebelumnya. Di balik puluhan pintu yang mereka lewati, Sabdo merasa bahwa akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Peringatan dari mereka tak seharusnya menggoyahkan aku. Batin Sabdo seraya memandang punggung Arjo bapaknya. Ibumu dulu seorang penari yang hebat, kata Arjo tiba-tiba membuka percakapan. Dia selalu datang bila diundang dalam hajatan di kediaman ini. Sabdo tak berbicara, ia hanya terus mengikuti kemana Arjo melangkah. Walaupun aku sudah beristri, tapi tetap saja terlalu disayangkan bila melewatkan tubuh ibumu ini. Sabdo mendengus. Dalam diam ia meremas tangannya rapat-rapat. Saat tiba-tiba Arjo berhenti dan memandang ke arah Sabdo. Kau tidak sedang marah kan? Walaupun aku bukan bapak yang baik untukmu, akulah satu-satunya sekutumu. Sabdo tersenyum mengangguk. Baguslah, kata Arjo. Pandangan matanya kini beralih pada sebuah pintu. Di balik pintu ini, aku melihat Canguksono sebelumnya mati. Tapi aku yakin Canguksono yang baru akan lahir. Arjo menatap Sabdo, tatapan yang sama, tatapan penuh dengan kemunafikan yang kali ini bisa Sabdo lihat. Monokolo mati dengan cara yang misterius. Dia adalah Canguksono, bertepatan dengan 2 bulan setelahnya Kondoto Kuncoro, adik kandung dari Arjo Kuncoro juga menyusul, kata Karsa Atmojo. Sabdo hanya diam, mendengarkan wanita tua itu terus berbicara. Priyugo Anggodo tiba-tiba ikut berkata, kupikir kematian Kondoto juga bukan hal yang biasa. Aku berpendapat kemungkinan Canguksono diwariskan ke Kondoto, bukan ke Arjo. Hal yang tidak bisa diprediksi dari ilmu keluarga Kuncoro adalah bagaimana perewangannya memilih siapa yang pantas menjadi tuanya, ucap Codro. Perewangan? Sabdo memandang ketiga orang yang memandang dirinya dalam-dalam.
Bokolono adalah satu dari beberapa yang diberikan oleh Karsa menahan diri. Ia memandang ke tempat Priyugo, Anggodo, dan Codro. Mereka menggelengkan kepala, namun Sabdo bisa melihat dengan jelas apa yang coba mereka tidak katakan. "Lalu, kau ingin aku melakukan apa?" kata Sabdo. "Aku benci dengan sesuatu yang bertele-tele seperti ini." Tawa pecah Codro terdengar menggema di dalam ruangan. Berbeda dengan Codro, Priyugo, Anggodo, dan Karsa Atmojo memilih diam, memandang ke tempat Sabdo tengah duduk. "Bantu aku dengan menuntaskan Janur Ireng, maka akan aku jamin nyawamu," ucap Karsa Atmojo. Sabdo tak menjawab pertanyaan itu hingga detik ini. Arjo membuka pintu, menunggu Sabdo melangkah masuk terlebih dahulu, di mana kini di hadapannya ia melihat potongan dari tubuh kambing yang sudah dikuliti tergantung di sepanjang lorong. Tubuh kering binatang itu berwarna merah kehitaman, seakan-akan tak ada lagi darah segar di dalam daging-daging yang digantung secara terbalik tersebut. Tak jauh dari sana, Sabdo melihat sebuah kolam kecil dengan warna merah darah. Arjo berjalan mendahului Sabdo sebelum meraih sebilah parang yang ada di atas meja di sudut-sudut ruang. "Kita akan membuktikannya sekarang, Canguksono." Pagi itu, Sugi tak melihat Sabdo sama sekali. Semenjak malam itu, saat Tuan Arjo mengajaknya untuk pergi, ia tak menemui batang hidung dari tuannya lagi. Sejujurnya di dalam hati Sugi, ia mulai khawatir saat datang sebuah mobil mendekat ke arahnya. "Mas Sugi." Sugi melangkah masuk ke dalam mobil. Bersama-sama mereka berkendara menelusuri jalan. Sugi tak bertanya kemana mereka akan pergi. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka berhenti di sebuah area lahan kebun teh, di mana Sugeng melangkah keluar terlebih dahulu setelah memarkirkan mobil di bahu jalan. Ia berjalan menuju ke jalan setapak, diikuti oleh Sugi. Bersama-sama mereka menelusuri area perkebunan itu sebelum dijemput oleh seorang lelaki tua dengan kereta kuda menuju masuk ke area yang lebih dalam. Sugi hanya diam saja di atas kereta kuda. Sesekali dirinya melihat Sugeng yang menatap ke arah pepohonan. Terlihat hamparan tumbuhan hijau sejauh mata memandang. Ia ingin bertanya, namun nampaknya Sugeng tak ingin menjawab pertanyaan apapun. Ia pasti ingin dirinya tahu dengan sendirinya apa yang dia maksud di malam itu, bahwa semua ini hanya permainan kecil bagi mereka. Kereta kuda berhenti di sebuah rumah gubuk reot di balik pohon-pohon tinggi. Asap mengepul dari api yang berkobar di atas tungku. Sugeng bersama Sugi melangkah masuk melewati pagar bambu menuju ke teras rumah tempat seseorang yang tak pernah Sugi ketahui tinggal. Tak lama, lelaki yang menarik kereta kuda tadi terlihat berjalan masuk, kemudian mendekati mereka. Sugeng bersama Sugi mengikuti si lelaki tua yang kemudian duduk bersila di teras belakang rumah, menikmati pemandangan alam dari asap tungku yang berkobar-kobar. Si lelaki tua lalu berkata, "Pagi ini aku mendengar kabar bahwa seluruh anggota keluarga Menur Arya mati dibantai oleh Bokolono. Sudah lama sejak Bokolono tak mewujudkan santetnya. Apakah Kuncoro sudah menemukan Canguksono yang baru?" Sugeng mengangguk memberi hormat pada si lelaki tua. "Iya Romo, anak dari Kondotolah yang mewarisi ilmu tersebut." "Siapa namanya?" "Sabdo. Namanya adalah Sabdo Kuncoro." Sugi memekik terkejut mendengarnya.
Duduk bersila di depan meja dengan seorang lelaki yang tak dikenal membuat Sugi hanya menunduk diam. Ia merasakan perasaan yang sama seperti saat melihat Tuan Arjo atau melihat orang-orang besar lain. Terpikir pertanyaan, siapa lelaki tua ini dan kenapa Sugeng menemuinya? Seperti yang sudah kuramalkan, semua mulai menata posisi mereka, termasuk aku. Sungguh aku tak pernah sesenang ini melihat apa yang akan terjadi. Sugeng hanya mengangguk mengikuti ucapan si lelaki tua tersebut. Lantas, di mana keberadaan bocah tengik itu? Bayu Saseno masih tinggal di dalam perlindungan milik Tuan Arjo. Begitu rupanya, kata si lelaki tua terkekeh sembari menghisap cerutu di mulutnya. Arjo tak seperti bapaknya. Ia terlalu kasar dalam bermain, seperti besi yang kuat tapi patah sebelum berhasil ditempa. Seandainya saja dia lebih tenang sedikit, mungkin arah dari permainan ini bisa berubah, katanya seraya menghembuskan asap. Kau tahu, aku tak memihak mereka, tapi aku juga tak bisa berada di bagian yang sama dengan Kuncoro. Hanya tinggal 2 lagi yang belum memutuskan. Aku tak boleh gegabah, karena semua pasti saling mempersiapkan diri. Dari belakang, seseorang mendekati si lelaki tua. Ia berbisik, namun si lelaki tua berkata dengan nada suara tinggi, seolah-olah dia dengan sengaja memperdengarkan bisikan itu kepada mereka. Ada 5 jenazah baru datang, kau bilang, katanya seraya memandang orang itu yang bercengit menatap Sugeng dan Sugi canggung. Apa ada perempuan dari 5 jenazah yang kau bawa itu? Orang itu berbisik kembali di telinga si lelaki tua. Namun si lelaki tua itu kembali berbicara dengan nada yang keras. 2 perempuan. Baiklah, buang saja 2 jenazah perempuan itu. Aku hanya ingin jenazah laki-laki. Antarkan ke kamarku. Sugi hanya diam. Ia tak tahu harus bereaksi seperti apa setelah mendengarnya. Saat si lelaki tua kemudian berbicara kepadanya. Apakah kau sudah mengikat darah dengan sabdo si Canguksono, Sugi Bahir? Jangan lagi kau salahkan Sugeng temanmu, karena akulah yang menyuruh dia agar mengajukan dirimu untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga Kuncoro. Sebab kau adalah kudro bagi keberlangsungan akhir dari riwayat Kuncoro. Perkenalkan, namaku adalah Sobo. Ikutlah denganku. Akan kujamu kalian, karena sudah datang jauh-jauh untuk menemuiku. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami setiap harinya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.